Kata kuncinya setelah saya hasil dialog dengan para pedagang pasar tidak menolak, tapi mengusulkan penangguhan pembangunan dan investasi itu sepanjang kajian proses aplikasinya. Hari ini saya sudah tahu. Jadi Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Kang Jiden. Saya sedang berada di depan kantor desa Ciparai, Kecamatan Ciparai Kabupaten. Ada yang mau didiskusikan temannya. Ke teman-teman dari perwakilan dari GNPK udah hadir di kantor Balai Desa Ciparai ya. Udah pada hadir semuanya. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pak Haji Renan dan yang kedua kami ucapkan permohonan maaf karena sudah memenuhi dari pagi tentunya kami dari pemerintah desa ada beberapa orang yang sudah pindah, kami harap juga bisa hadir. Tidak lupa Pak mulai tentunya ini masih dalam rangka suasana Idul Fitri, tentunya kami juga dari pemerintah desa mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga dalam rangka silaturahmi ini dan kita semua tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya, bagaimana undangan kami yang bisa kita musyawarahkan bersama berdasarkan pihak. Terima kasih kepada Bapak semua yang hadir pada kami. Kenapa tempatnya di Surabaya menjadi tempat kebetulan bahwa tidak ada PKK yang akan dikumpulkan para pejabat dilakukan. Dan yang kedua tentunya dekat dengan pelayanan, tentunya tidak akan banyak gandeng lah ya. Mohon maaf sebelumnya tempatnya tidak ini. Sebelum kita mulai acara selanjutnya, tentunya marilah kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua tentunya cara yang kedua disampaikan Bapak Kepala Desa wilayah pusat waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ketua atas kehadiran di desa Ciparai. Kedua, mohon maaf sebelumnya pada waktu itu saya akan surat karena tidak bisa menghadiri
bisa memutus karena Pemdes banyak kegiatan mensibukan Pak. Mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih. Mudah-mudahan dalam masalah ini, soal ini dapat keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan nanti ada dua dari sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Karena hari Jumat ya, waktunya juga terbatas. Mudah-mudahan pada hari ini dengan waktu yang baik ini mudah-mudahan bisa kita manfaatkan. Untuk selanjutnya tentunya kami daripada pemerintah Desa Ciparai sebagaimana surat yang kami sampaikan kepada Bapak Pimpinan tentunya dari DPK. Sebagaimana isi surat yang disampaikan oleh para kami tentunya dalam rangka klarifikasi, maka untuk itu kami mohon penjelasan dari Bapak Pimpinan sebagaimana surat yang dilayangkan mencerah sebagaimana yang kita harapkan kita bersama. Tentunya kami sampaikan, kami berikan waktu dan tempat kepada Bapak Pimpinan. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat dan Bapak Pidi, yang terhormat Bapak Ketua BPD dan Pak Kades beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Syed. Pertama kali saya sampaikan terima kasih dan saya sangat mengapresiasi respon positif yang kami sampaikan kepada pemerintah desa kali ini. Jadi izin karena waktu saya juga sangat terbatas, saya harus segera sudah telepon bersama bertemu dengan salah seorang pejabat yang memang sifatnya bersilaturahmi. Saya selalu membangun silaturahmi seperti ini. Setiap pemerintahan, baik dari mulai pemerintah pusat, ya, provinsi, kabupaten kota, sampai ke tingkat desa. Saya hanya sedikit menyampaikan, ya, apa sebenarnya organisasi GNPKI. GNPKI adalah sebuah ormas yang berskala nasional, sudah berada di 27 provinsi, 272 kota dan kabupaten di Indonesia. Pergerakannya adalah fokus pada pencegahan korupsi, bukan pemberantasan. Pencegahan korupsi itu apa yang disampaikan oleh Pak Saud Sitomorang di KPK pada 2018 Pak Agus Raharjo, bahwa tugas GNPK ini berat. Kenapa? Untuk menjaga bagaimana seseorang tidak berperilaku koruptif. Fokus pergerakan kita adalah bahwa kita melakukan social control terhadap kinerja positif penyelenggara negara, tidak pelaku pembangunan, termasuk TNI dan Polri. Organisasi GNPKI ini dari berbagai komponen, dari berbagai SDM keahlian. Ada aktivis, ada akademisi, ada TNI Polri yang masih aktif, ada juga yang sudah purna. Ya. Jadi kompak di GNPKI. Pak Anton Carlyan, kemudian pembina di pusat adalah Pak Dede Farhan Aulawid, ya, Kompolnas, Komisioner Pengawas Kepolisian Republik Indonesia. Nah, 2018 kami sudah bermitra dengan para penegak hukum yang ada di tingkat pusat, baik itu dengan KPK, kemudian Kejaksaan Agung, kemudian Komisi Kejaksaan, Komisi Pengawas Kejaksaan, kemudian dengan Kompolnas, Bareskrim, Ombudsman, sampai terakhir adalah ke Komisi Yudisial. Ini sekedar untuk pengenalan organisasi GNPKI itu seperti apa. Jadi dalam hal ini GNPKI bukan akan mengganggu roda pemerintahan, baik dari pusat maupun ke tingkat desa. Justru kami yang melakukan social control berkontribusi kepada pemerintah, ya, mengingatkan, ya, bersinergi kita dalam melakukan sebuah program-program. Ini yang perlu saya sampaikan, bahwa sekali lagi GNPKI bukan akan mengganggu roda pemerintahan, bukan akan menghalangi
konsep-konsep program-program yang bersifat kepentingan nasional itu tidak ada sedikit pun. Ya. Kami tegak terus dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hormat yang pada siang pagi ini, Pak Kades, saya mungkin pembukaan ya, nanti akan saya gunakan dulu. Ini di sebelah saya adalah seorang akademisi, seorang aktivis. Beliau adalah Pak Abdul Jalil Hamzah, sarjana hukum. Di sampingnya adalah yang terkaus wakil sekretaris pimpinan wilayah DPR Jakarta, Himawan Sarjana. Kemudian di sebelahnya adalah Ketua Satgasus Pak Tianto yang kami bentuk beserta Pak Icang, Pak Andi, Pak Polri dan jajarannya. Satuan tugas yang pada klarifikasi ini tidak ada berargumen, ya sepakati itu. Tidak ada berargumen. Jadi nanti Ketua Satgasus akan meminta beberapa pertanyaan untuk diberikan penjelasan kepada kami. Dituangkan di dalam berita acara menjadi sebuah dokumen organisasi untuk kita kaji ulang, untuk kita lakukan sebuah telaah apakah dugaan yang selama ini terjadi seperti ini terjadi atau tidak. Jadi ini klarifikasi itu. Jadi bukan untuk mencari-cari, bukan untuk ini. Kita memastikan apakah benar atau tidak bahwa di situ ada sebuah dugaan indikasi. Jadi saya nanti serahkan kepada Ketua Satgasus dan jajarannya untuk meminta penjelasan dari pemerintah desa. Tentunya kami sangat merespon positif. Ya, Pak. GNPK ini tidak hanya di sini, Pak. Silakan Bapak tanya ke beberapa kabupaten. Kami juga insya Allah mampu membantu bagaimana agar pemerintah pusat, provinsi membantu kepada kabupaten kota sampai ke desa. Dalam arti barangkali ada program dari desa belum tersampaikan, silakan sampaikan dulu ke kabupaten. Saya akan bantu ke provinsi dan ke pusat. Karena terus terang jaringan yang ada itu kita bangun setiap kementerian, lembaga, bahkan dengan ketua BP2MI pun kita bangun mengenai tenaga kerjaan di semua sektor kita. Sekali lagi, format pada siang ini, pada pagi ini, saya barangkali dengan tidak mengurangi kesempatan, saya nanti akan meninggalkan setelah ini, nanti disaksikan di video oleh wakil ketua saya, Pak Jalil Hamzah. Jadi mohon kepada rekan-rekan tidak ada berargumen, ya apa yang ditanyakan, kemudian apa yang disampaikan itu dituangkan ke dalam berita acara, itu menjadi telaahan tim ahli nanti pimpinan wilayah Jawa Barat. Jadi nanti telaahan itu adalah merupakan rekomendasi nanti kepada instansi terkait, baik pada bupati, pada gubernur, sekaligus pada kementerian dan lembaga yang terkait. Ya. Mudah-mudahan dalam pemberian penjelasan ini dan telaahan nanti kami, saya tidak berharap di situ nanti ada sebuah kebenaran indikasi tentang indikasi penyimpangan. Saya tidak berharap sama sekali. Ya. Saya tidak berharap. Jangan sampai seperti Kabupaten Bandung Barat, Kota Banjar, Kabupaten Subang, Kabupaten Dumai, Sukabumi, ya. Jadi terakhir Kota Banjar dan kemarin adalah Kota Banjar. Saya sudah mengingatkan, tugas saya itu Kang Wali, Kang Bupati, kade ulah kadinya, iya di dia, iya. Oh gitu kan? Ayah anu ngerespon mah, alhamdulillah. Tapi bagi yang tidak merespon, kontribusi yang kami berikan kepada pemerintah, sebuah sinergi di dalam melakukan saling pembinaan. Kami organisasi ini sudah berkontribusi dengan melakukan sesuatu. Jadi kalau ada pemerintah daerah, ya baik di kabupaten kota maupun di provinsi tidak merespon positif kehadiran GNPK, berarti tidak memahami tentang undang-undang pengawasan desa. Sangat keliru. Kami berkontribusi, Pak. Saya mohon kepada Bapak-Bapak semua, kalau ada anggota saya GNPK yang melakukan penyimpangan, pelanggaran kode etik, segera laporkan saya. Kalau tidak berani, saya akan laporkan kepada penegak hukum.
Ya, saya sendiri yang akan melakukan. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi saya berharap klarifikasi ini hanya sifatnya bertanya kemudian dijawab. Bertanya. Kalau tidak bisa jawab, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, itu nanti ada penelaahan lebih lanjut. Ya. Jadi ini juga adalah mencocokkan antara informasi yang kami terima dengan penjelasan yang Bapak sampaikan, baik itu secara dokumen maupun informasi yang lainnya. Jadi sekali lagi saya terima kasih dan saya tidak lupa juga bahwa saya menyampaikan nilai ini Pak Fadi, mohon maaf lahir dan batin. Kemarin juga saya bersilaturahmi Pak, cuma kebetulan waktu saya tidak Pak Wayat Pak Biang ini Pak Kapolda, saya harus hadir. Ya. Saya kenal Pak Wiyagus itu bukan setahun 2 tahun Pak. Saya terakhir kemarin juga bersilaturahmi ke Polda. Ya, Pak Biang sudah rapat dengan kami, saya diterima oleh Kadit Intakam Pak Andi Sarjana Hukum saya. Memang sudah berfamiliar karena itulah organisasi GNPK ini bermitra dengan para penegak hukum dan seluruh penyelenggara negara, baik tingkat pusat, provinsi sampai ke tingkat desa. Jadi di sini hadir kami bukan untuk mengganggu roda pemerintahan, khususnya program yang ada di pemerintah desa. Justru kami akan mendukung, ya, kami sangat mendukung. Tapi tolong, ya, kepentingan nasional juga harus didukung dengan tata aturan, tata kelola yang baik, yang benar sesuai ketentuan apa yang berlaku. Mudah-mudahan, Pak, saya tidak menemukan itu. Jadi tolong, nanti Pak Jahil mungkin ada hal-hal lain. Jadi PKR itu tidak hanya sekedar melakukan social control, tapi ada program-program yang bisa disinergikan dengan pemerintah. Mungkin apakah itu bagaimana pengembangan UMKM di pedesaan, bagaimana misalnya di sini ternyata belum ada webnya untuk desa dan sebagainya, bisa bermitra. Bagaimana sinergitas masyarakat? Kondusivitas itu harus dijalankan. Tidak boleh ada gejolak apapun. Walaupun terus terang, kalau saya mau jujur, ya saya tidak sedikit Pak menerima ancaman-ancaman, menerima intimidasi. Ya. Hampir Pak, itu hal yang wajar buat saya. Namun alhamdulillah saya pada ini saya mesti bisa bertemu dengan bapak-bapak semuanya. Sekali lagi saya harapkan bahwa di dalam klarifikasi ini tidak ada berargumen. Jadi nanti tunggu saja bagaimana hasil evaluasi kita. Ya. Dan mudah-mudahan saya hanya berharap jangan sampai ditemukan benar adanya situ ada indikasi. Karena maaf, kalau surat kami sudah sampai ke penegak hukum, kami tidak akan bisa berbuat banyak. Dan itu karena sudah kewenangan kita. Saya dengan Pak Kunto juga saya sudah komunikasi juga. Jadi alhamdulillah memang pergerakan GNPK ini tidak nampak kan, tapi kami bangun sebuah sinergitas secara perlahan sesuai dengan pengawasan masyarakat. Jadi itu mungkin saya ucapkan selamat bertugas kepada tim Satgasus. Silakan lakukan dengan baik, sebenarnya tidak boleh ada berargumen, ya nanti saja itu. Jadi sekarang mungkin sedikit saja akan disampaikan oleh Pak Wakil Ketua saya, Pak Jalil ini, karena beliau juga adalah dosen ilmu hukum di Cirebon. Ya, jadi mungkin ada sedikit apa sih Pak Jalil yang bisa disinergikan ya, untuk pemerintah desa ini. Silakan kalau tadi Wakil Ketua. Izin saya berpamitan dulu. Bukan saya tidak menghormati, karena memang saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ya, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya banggakan, saya hargai Kepala Desa Ciparai, Ketua BPD, Pak Baden Kamtimas, Pak Binsa, dan seluruh aparatur desa Ciparai. Ketua kami itu kurang lebih beberapa bulan sudah memberikan informasi tentang desa Ciparai. Saya semalam kami berdua dari Cirebon turun di desa Ciparai. Tujuannya tidak lain, tidak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh ketua kami, tetapi yang perlu kita garis bawahi, karena saya tim kajian, mungkin tim kajian saya itu tingkat nasional, masalah klasifikasi di Indonesia. Mungkin nanti ada rentang terjadi PMH, rentang tentang Kamtibmas, rentang tentang politik praktis, itu Indonesia itu umumnya begitu. Tapi lagi-lagi sesuai penyampaian dari Pak Ketua, roh GNPK itu dia selalu mengantisipasi, sehingga kita memang secara tidak langsung memang sudah melakukan riset di beberapa tempat, termasuk riset berapa jumlah penduduk, termasuk juga lokalisasi yang ada di, maksud saya pasar ya, yang mendiami tersebut, tanah tersebut berada di beberapa, apakah di satu desa atau beberapa desa, itu jauh-jauh hari kita sudah ranking. Nah, oleh karena itu kami tidak dalam konteks melakukan intervensi terhadap program, kami mendukung secara nyata, secara tuntas, akan tetapi memang karena memang undang-undang ya, ada undang-undang Ormas 16 tahun 2017, ada undang-undang keterbukaan informasi publik 14 2008, ada peraturan pemerintah 2002, itu peran serta masyarakat itu yang signifikan. Saya perlu garis bawahi bahwa GNPKR ini saya pastikan tidak seperti lembaga swadaya. Kami bertingkat dan mampu mempertanggungjawabkan semua apa yang kita dapat data, termasuk hasil telah. Jadi kami sifatnya terbuka, membantu, bahkan memberikan pemikiran-pemikiran terhadap masyarakat, khususnya yang ujung tombak ini pemerintahan desa. Mengingat memang dana-dana desa itu nanti secara berkala meningkat. Itu informasi yang sudah berkembang itu 2024 itu dana itu sudah, kalau clear itu bisa sampai 5 miliar. Jadi luar biasa perhatian dan keberpihakan pemimpin-pemimpin kita terhadap rakyat. Kami bagian dari rakyat, ingin mengawal sehingga SOP atau standarisasi atau misalnya tujuannya itu sampai di titik. Nah, memang kajian-kajian itu kalau misalnya diurut itu pasti ada celahnya, ada bahkan lubangnya, makanya celah lubangnya itu bisa. Khususnya tentang revitalisasi pasar juga itu masalah klasik pasti sudah bisa kita jadikan acuan, kayak daerah di kabupaten mana, kota mana, itu klasik-klasik juga. Hanya kita mau mengawal jangan sampai terjadi hal-hal penyimpangan yang fundamental. Penyimpangan fundamental ini jatuhnya itu ya dirugikan masyarakat sendiri, masyarakat kecil. Memang untuk merubah ini tidak mudah, membanyakan telapak tangan, tetapi kalau tidak dikerjakan juga akan jadinya sia-sia. Karena hidupannya ini kan dia regenerasi. Ya, setelah Pak Kepala Desa tidak memimpin, pasti ada kaderisasi ke depan, termasuk juga saya. Jadi
cara pandang kita betul-betul harus sama dulu. Kita akan memberikan masukan, memberikan upaya atau daya, ide, segala macam. Kalau di Cirebon juga pernah kita memberikan masukan tentang sistem buyback, Pak. Jadi pemerintah yang modalin ya. Ini kalau skema yang berbeda ya. Pemerintah yang modalin, pemerintah yang memberi kembali, sistem buyback. Jadi masyarakat itu taunya kerja. Jualnya di mana ya? Jualnya bisa di antar ada yang di dalam negeri, bisa juga di luar negeri. Tergantung skill dan keterampilan yang ada di setiap individu atau pribadi-pribadi, kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Jadi kembali lagi sesuai dengan penyampaian ketua, kami tidak ada istilahnya berargumentasi kita mencari A, B, C, tidak Pak, tetapi kami memang sudah terformat tim satgas yang sudah dibentuk akan menanyakan apakah sesuai atau tidak, dan itu pun juga saya tidak melakukan intervensi karena memang alurnya nanti ada di badan riset. Dia melakukan doa nanti memberikan rekomendasi kepada pemerintah, termasuk juga misalnya ada kaitan dengan pemerintah provinsi juga kita teruskan di sana. Memang di situ tupoksi daripada GNPKRI, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada temuan itu kita melakukan prospeksi, kita melakukan pelaporan. Tidak ada satu laporan dari GNPKRI itu selama berdirinya sampai sekarang yang ditolak, semua berlanjut. Dan sebenarnya efek jerah itu luar biasa. Oleh karena itu saya mengharapkan kita bisa berkolaborasi dalam konteks sesuai dengan norma aturan hukum yang berlaku, sehingga semua tidak merasa ditinggalkan, walaupun memang ada sudah terjadi kemarin gimana caranya itu. Nah itu levelnya kebijakan, bukan levelnya seperti kami, itu levelnya kebijakan. Artinya betul. Saya rasa demikian Pak. Karena itu nanti akan dilakukan oleh tim satgas yang sudah dibentuk. Kami mempersilakan kepada ketua melalui Bapak selaku Bapak Menteri. Kemudian mulai topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Pak Camat yang saat ini diwakili, yang terhormat Bapak Kepala Desa, yang terhormat Ketua BPD, dari Bapak Ketua BPD, yang terhormat Bapak Babinsa dan Bapak Kapitmas, rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Untuk mukadimah tadi sudah disampaikan oleh ketua kami menindaklanjuti apa-apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua kami, bahwa berdasarkan suatu tujuan dari perwakilan warga masyarakat pedagang desa Ciparai kepada GNPKRI Provinsi Jawa Barat dengan nomor register 4 garing PM garing GNPKRI garing Jabar garing 4 Romawi garing 2023 tanggal 11 April 2023 tentang adanya dugaan ketimpangan prosedur dalam proses pelaksanaan revitalisasi pasar desa Ciparai di Kecamatan Ciparai lingkungan kelurahan desa. Maka Ketua PW kami menerbitkan surat tugas kepada kami dengan nomor 123 garing SPT garing GNPK garing RI garing Jabar garing 4 Romawi 2023. Bapak, Ibu sekalian, bahwa tadi kami sudah dikenalkan oleh Bapak, yang dikenalkan oleh Pak Ketua kami. Setelah ada isu-isu atau pelaporan dari pasar, ada isu yang sangat krusial bahwa warga masyarakat pasar desa itu menolak atau menentang terhadap program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, saya kira ini tidak benar bahwa ada siapapun yang menolak. Ya, karena kebijakan pembangunan ini adalah sebuah kebijakan yang telah disepakati bersama. Hanya memang di sini ada hal-hal yang harus diklarifikasi, ya. Karena tentu saja GNPK juga mengawal bahwa
kualitas administrasi pemerintahan itu harus mendukung terhadap apa-apa yang diinginkan oleh warganya. Kemudian dalam konteks pengambilan keputusan harus seiring dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga nanti ada kepastian hukum baik bagi pejabat pemerintah yang mengambil keputusan atau bagi warga masyarakat yang sebagai datanya merasa dirugikan. Barangkali seperti itu. Pembangunan ini wajib kita dukung karena tujuan daripada pembangunan revitalisasi pasar ini adalah untuk meningkatkan dan menopang perekonomian di wilayah tersebut. Tentu ini pun harus simetris, harus sejalan dengan proses administrasi yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, berkaitan dengan itu, ada beberapa hal yang harus disampaikan, dipertanyakan kepada pemerintah desa dan pihak terkait terkait proses pelaksanaan pembangunan revitalisasi pasar di Cipayung. Baik, Bapak, mungkin yang pertama saya langsung kepada pertanyaan, apakah benar bahwa kepala desa atau pemerintah desa sudah melakukan proses perencanaan pembangunan revitalisasi pasar ini? Kemudian, apakah status lahan yang akan dibangun dalam penguasaan penuh atau hak milik Pemda pemerintah desa dan tidak dalam sengketa? Kemudian yang ketiga, apakah bisa menunjukkan bukti kepemilikan dengan sertifikat kepemilikan atau keterangan investasi yang dari pertanahan? Itu saya kira 3 dulu ya. Ya, nanti rekan kami yang menanyakan mohon dijawab dengan menunjukkan bukti-bukti yang kami pertanyakan itu. Jadi ada sesi lagi nanti. Ya, itu ada season pertama ini. Yang pertama ini. Baik, terima kasih. Saya ucapkan banyak terima kasih banyak penyampaian dari Bapak pimpinan dan lain-lainan. Tentunya pertama-tama saya ucapkan apresiasi. Tentunya saya mengutip sebagaimana yang disampaikan adalah ini bagian daripada sosial kontrol. Terus terang saya mengucapkan banyak terima kasih. Pemerintahan kami Desa Ciparai melaksanakan program-program tentunya diatur dalam undang-undang, betul. Saya sangat setuju dan terima kasih. Bila mana ada sosial kontrol, bila mana program yang kami lakukan itu ada kekurangan dan kelemahan, tentunya juga kami mohon bantuan dan masukan tentunya. Bila mana sebagaimana yang disampaikan tadi di dalam surat bapak-bapak ini adalah tentunya ada dugaan tentunya. Ya, dugaan ini kan tentunya juga perlu diluruskan atau diklarifikasi, apalagi di NPK ini bagian daripada ya, semoga bukan tapi untuk mengontrol jangan sampai terjadi penyimpangan. Ini saya sangat setuju sekali. Maka kami dari pemerintah desa juga terus terang kami pasti siapapun menghadap kami akan layani, karena kami juga merasa bahwa program khusus revitalisasi pasar ini yang didanai bukan karena dari pemerintah tapi dari pihak ketiga. Tentunya hal yang tentunya dianggap praduga atau dugaan yang tentunya ada penyimpangan, kami juga perlu penjelasan dari sisi apa yang dianggap menduga atau diduga daripada penyimpangan tersebut. Tentunya kami juga perlu penjelasan dan urusan seperti itu tentunya dari kami pihak pemerintah juga tentunya akan menjelaskan tentunya sesuai yang disampaikan oleh Bapak. Tentunya dari pihak kami pemerintah Desa Ciparai, Pak Sekdes akan bisa menjelaskan. Kami kasih waktu dan harap kami persilakan Pak Sekdes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati dari BNPRI, juga dari Ketua DPD, Pak Desa dan juga Pak Desa Mas yang sama-sama hadir pada kesempatan.
Pak RK dari kecamatan yang mewakili Pak Camat. Secara terima kasih pada kesempatan ini kita bisa berkumpul di ruang rapat BPD. Saya mohon maaf tadi sudah disampaikan bahwa lagi pakai Lexosec Pak, Lexosec sudah berjalan hampir 4 hari. Mungkin pada kesempatan ini saya akan menyampaikan apa yang tadi bertanyakan kaitan dengan kebenaran dari perencanaan Sekretaris Pasar Ciparai. Dalam kesempatan ini kami tidak berjalan sendiri Pak, jadi kami berkomunikasi berkoordinasi dengan pihak kecamatan ataupun dengan dinas-dinas terkait yang ada di Kabupaten Bandung. Mungkin saya akan sampaikan saja kaitan dengan apa yang menjadi bahan daripada sehingga terjadinya revitalisasi Pasar Ciparai. Sesuai dengan RPJMDes Pemerintah Desa Ciparai, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung, nomor 1 tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020. Periode Kepala Desa pada di Jumana 2019-2025. Yang kedua, rencana kerja pemerintah desa atau Kecamatan Ciparai atau RKPD Desa Ciparai, Kecamatan Ciparai, nomor 8 tahun 2021 tertanggal 31 Juli 2021, tahun anggaran 2022. Ketiga, musyawarah desa pememakatan aset desa berbentuk berita acara hasil daripada musyawarah desa nomor 2 tahun 2022 tertanggal 21 Januari 2022. Peraturan desa tentang pemanfaatan aset atau Perdes nomor 3 tahun 2022 tertanggal 27 Maret 2022 tentang pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan aset desa. Yang ketiga, kerangka acuan kerja BGS pembangunan dan pengelolaan pasar desa berbentuk laporan nomor 511.2 strip garis miring 59 garis miring Pemdes garis miring 10 Romawi garis miring tahun 2022 tanggal 1 Oktober tahun 2022. Kajian nilai kontribusi BGS Pasar Desa Ciparai berbentuk laporan nomor 020.01 garing RA BGS garing revitalisasi Pasar Ciparai garing AJK garing 11 tahun 2022 tanggal 7 November 2022. Nomor 7, permohonan izin pemanfaatan aset pada Bupati Bandung berbentuk surat nomor PL 02/79 Street Pemdes. Permohonan izin pengembangan aset desa tertanggal 1 Desember 2022. Izin pemanfaatan Bupati nomor berbentuk surat nomor 141.1 garis miring 4619 garis miring DPMD tertanggal 27 Desember 2022. Izin pembangunan aset milik Desa Ciparai, Kecamatan Ciparai. Yang selanjutnya, pengumuman BLT kontes sesuai dengan arahan daripada dinas-dinas terkait, termasuk dari Barjas Kabupaten Bandung. Kami pun telah mempertanyakan kaitan dengan proses untuk bekerjasama dengan pihak-pihak ketiga. Jadi karena ini adalah aset hutan, aset Desa Ciparai, diserahkan ke pemerintah Desa Ciparai kaitan dengan untuk bekerjasama dengan pihak ketiga. Kami melaksanakan BLT kontes yaitu pada tanggal 30 Desember tahun 2022 dengan nomor 001 strip FR PR atau verifikasi strip 12 Romawi tahun 2022. Nomor 12 dan selanjutnya penawaran pihak swasta tentang BGS Pasar Ciparai. Ada beberapa sebelum kami melaksanakan pengumuman, ada beberapa perusahaan yang sudah memasukkan, ada 4 perusahaan yang memasukkan untuk bekerja sama atau ada lamaran untuk pemerintah desa. Jadi kami melaksanakan berita tersebut karena sudah ada 4 perusahaan yang masuk ke pemerintah desa kaitan untuk bekerja sama dengan pemerintah desa. Selanjutnya berita acara BLT kontes tertanggal 24 Januari tahun 2023.
Penetapan pemenang biotik kontes pada tanggal 25 Januari tahun 2023. Pengumuman pemenang biotik kontes nomor 26 Januari tahun 2023. Dan selanjutnya, pembuatan perjanjian kerjasama BGS nomor PL 02/07 tahun 2023 dan nomor PDS CPE A/02/2023 tanggal 1 Januari tahun 2023. Mungkin itu yang telah dilaksanakan kaitan dengan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ciparai. Itu mungkin Pak Kades untuk yang pertama, pertanyaan yang pertama. Yang kedua, Bisa diminta itu nanti kami kasih Pak ya. Nanti setelahnya ya. Ada yang di ini yang saya sampaikan ya Pak ya. Terus yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua, status daripada lahan pasar Desa Ciparai. Mana Pak Kades atau Pak Ketua? Wakil Ketua BPD ada yang disampaikan kaitan dengan pertanyaan kedua, status pengenalan lahan pasar Desa Ciparai. Pak Ketua BPD. Baik, mengenai lahan pasar Desa Ciparai, Pak, sebagaimana tahapan yang disampaikan oleh Pak Sekdes, bahwa ini sudah jelas pasar Desa Ciparai merupakan bagian daripada aset Desa Ciparai. Bukti kepemilikan juga sudah ada, Pak. Nanti Bapak nanti dan yang diperlukan apa nanti diperlukan Pak Sekdes. Itu tentunya. Kenapa kami menyampaikan itu dengan jelas? Karena kami tidak akan mau dan tidak akan berani melaksanakan program pemerintah desa ini. Karena salah satu syarat bagian daripada persyaratan program pemerintah desa tentang pembangunan pasar itu adalah kepemilikan, kepemilikan tanah. Itu dulu. Maka sebagaimana Undang-Undang Desa Nomor 6 2014, kewenangan daripada pemerintah desa, bagian daripada itu, maka kami lakukan itu adalah untuk melaksanakan itu adalah adanya bukti kepemilikan tanah atau aset Desa Ciparai yang ada di pasar Ciparai. Itu Pak. ya, kalau di pemilihan bisa ya, terima ya. Jadi ini sudah Ya. bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kata sambutan kita mukadimah serta doa kami tidak mencutok dibayar. Untuk selanjutnya mungkin ini bagian dari maklumat. Pertanyaannya, apakah lahan yang akan dibangun atau direvitalisasi pasar Desa Ciparai merupakan tanah adat atau tanah hak wilayah? Kalau benar, apakah ada surat perjanjian penyerahan pengelolaan? Untuk selanjutnya, apakah standar dasar protek pasar desa akan direvit sudah dibuat? Desain ya, kayaknya. Terus selanjutnya, apakah sudah ada perjanjian atau kesepakatan tertulis dengan masyarakat pedagang dan masyarakat lingkungan di lokasi pasar terkait rencana revit pasar tersebut? Barangkali pertanyaan dari saya cukup dua sekian. Kami mohon penjelasan dan keterangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak yang telah menyampaikan
ketika pertanyaan yang kedua mungkin Pak ya. Sesuai apa tadi yang disampaikan kaitan dengan hak daripada pemilikan tanah sudah berbentuk sertifikat itu hak milik Pak ya, guna hak milik. Tapi kan saya akan lakukan juga termasuk apa yang dikatakan sama dengan tadi yang kedua ya Pak ya, bentuknya masih ada sertifikat. Jadi tadi nanti akan saya lakukan kaitan bentuk surat ataupun sertifikat yang ada yang dibuat ketika sertifikat. Untuk yang kedua, untuk desain gambar, kami saat ini sebetulnya kami sudah ada kesepakatan Pak kaitan dengan gambar. Cuma kemarin ada beberapa permintaan penambahan daripada desain gambar yang akan dipakai untuk revitalisasi. Ada beberapa perubahan. Mungkin nanti juga kami akan lampirkan kaitan dengan desain gambar yang akan dipakai untuk revitalisasi Pasar Ciparai. Kalau saat ini kami belum bisa menyampaikan, nanti akan saya lakukan semua kaitan dengan apa yang tadi diminta oleh Bapak-Bapak semua untuk bahan nanti kajian Bapak-Bapak di BNPK RI. Dicatat Pak Wakil nanti apa yang akan dilampirkan beberapa lampiran termasuk dengan desain gambar yang akan digunakan. Sebetulnya itu nanti akan disampaikan dalam sosialisasi Pak. Kalau bentuk gambar yang sudah ada, bentuk gambarnya semua itu sudah ada. Cuma ada perubahan untuk bentuk beberapa kios yang akan dibangun karena tidak memungkinkan untuk mengakomodir semua pedagang yang ada di Pasar Ciparai. Itu jadi untuk bentuk kiosnya sudah ada perubahan, jumlah kios ada perubahan, tapi kalau bentuk desain gambarnya sudah ada. Nanti akan saya sampaikan Pak ya kaitan dengan itu. Dan untuk yang selanjutnya ada perjanjian dengan para pedagang kaitan dengan rencana revitalisasi Pasar Ciparai. Itu memang ini rencana pembangunan Pasar Ciparai itu bukan baru sekarang yang akan dilaksanakan tahun 2022 ini. Ini sudah dari tahun 2018 kaitan dengan pelaksanaan pembangunan Pasar Ciparai. Bahkan sudah beberapa kali dulu itu tahun 2018 itu ada sosialisasi dengan para pedagang. Bahkan kami pun pada tahun 2022 kemarin sudah menyampaikan kepada para pedagang, khususnya para IWPC yang mewakili pedagang kaitan dengan rencana revitalisasi Pasar Ciparai pada tahun 2022 kemarin. Berdasarkan semula sudah kami sampaikan. Adapun dengan kesepakatan akan dilaksanakan pembangunan tersebut, kami sampai saat ini belum mempunyai izin. Kami terus terang ya, karena pasti akan menolak kalau kami meminta bahwa ini akan dibangun, pasti akan menolak. Jadi kami sampai saat ini masih berusaha untuk menjelaskan sebetulnya ketegasan daripada pemerintah Desa Ciparai kaitan dengan rencana ini, bukan antara menolak dan tidak menolak, supaya kami perlu memberikan penjelasan kepada mereka kaitan dengan rencana revitalisasi Ciparai. Karena mereka pun memerlukan jaminan dari pemerintah Desa Ciparai kaitan dengan ini. Jadi kami berencana untuk ada sosialisasi berikutnya kaitan dengan rencana ini. Jadi kesan mereka itu kita itu terburu-buru Pak ya, terburu-buru. Padahal kami baru merencanakan hanya untuk menyiapkan tempat relokasi saja. Itu kan kami belum bisa capai mau memindahkan orang pasar ke tempat relokasi. Karena kami pun belum mengadakan sosialisasi kait dengan perencanaan Pasar Ciparai. Jadi itu tahapan kami berikutnya sebetulnya Pak. Tahapan kami berikutnya. Adapun nanti untuk menolak atau tidak menolak, ini bahasanya bukan menolak Pak ya. Enak juga kalau bahasa menolak dan tidak menolak. Sebab kalau dipertanyakan, Bapak mau tidak untuk pasar ini direvitalisasi? Boro-boro Pak kios Pak. Sok mudah harapan walungan ke Bapak dipindahkan. Pasti akan ada penolakan. Tapi kalau dikasih penjelasan kaitan dengan program ini kepada para pedagang, kan mereka baru menyadari. Ya Pak, kita tidak mau istilahnya bahasa ini dan brutalnya kumahnya. Tapi memang pasti perlu pendekatan. Kami mohon juga bantuan dari bapak-bapak semua yang hadir di sini, khususnya bapak dari KRI, untuk memberi dukungan. Kami sudah mendengar dari bapak-bapak kaitan dengan mendukung terhadap program ini. Kami pun nanti akan berkolaborasi terus, bekerja dengan bapak terus. Bagaimana caranya supaya program ini bisa berjalan dengan lancar. Adapun kebolongan atau kurang dari kami, mohon dukungan dari bapak-bapak semua. Itu. Jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pertanyaan atau jawaban yang dari pemerintah Desa Ciparai saat ini belum bisa disampaikan. Itu mungkin tadi karena pemerintah desa pun
tidak sempurna untuk kaitan dengan ini Pak ya. Abikan Noyar Pemerintah Ciparai yang bangun Pak. Jadi wajar gitu kan, tapi kami tidak berjalan sendiri dalam saat ini sampai saat ini. Terus berkoordinasi dengan pihak kecamatan, kabupaten. Nabi di ujung bisa nyanuknya di mana? Nabi sekolah SMA Pak. Itu bisa nyanuknya kalau tidak ada dukungan atau arahan dari pihak dinas terkait, termasuk Pak Kecamatan dari pihak kecamatan. Mungkin dia tidak akan mau bijil Pak. Tapi ternyata itu bisa nyen Perdes. Tapi kan ada arahan Bapak yang harus siapkan rencana untuk revitalisasi ini seperti ini. Itu kan. Adapun nanti kekurangan saya mohon maaf. Itu kan kita berkoordinasi karena Bapak pun tadi saya mendengar sendiri akan mendukung terhadap program ini. Jadi dalam bahasa ini kami tidak ada penolakan dan tolak dan terima dari para pedagang. Jadi mungkin mereka pun masih perlu penjelasan dari pemerintah Desa Ciparai, ketegasan dari pemerintah Desa Ciparai dan jaminan dari pemerintah Desa Ciparai kaitan dengan revitalisasi ini. Mual pemerintah oke Pak, kayaknya istilahnya ngejongklokin lah apa kalian ke abdi pribadi gitu ya. Mual kayak istilahnya pada usul pedagang. Makanya perlu ada kejelasan atau ketegasan yang sangat-sangat kepada para pedagang tersebut. Mungkin itu tahapan kami berikutnya Pak. Jadi pada prinsipnya untuk perjanjian dengan para warga pasar itu belum ada. Ya, terima kasih. Kami sih ya. Terima kasih atas jawabannya. Dulu saya ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang ada di ruangan ini, terutama dari Perdes, dari saya, dan keluarga. Selanjutnya mungkin ini adalah sesi terakhir dari pihak kami. Saya bersyukur untuk dalam sesi pertanyaan kepada aspek manajerial. Yang pertama, pertanyaannya adalah siapakah yang mengelola pasar desa secara operasional? Satu. Yang kedua, bagaimana pelayanan administrasi pasar Ciparai atau di pasar itu sendiri, seperti apa pelayanan administrasi pedagang? Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana pelayanan keamanan dan kebersihan dan pihak mana yang mengelolanya? Itu. Yang keempat, pemeliharaan terhadap fisik pasar atau rehabilitasi, renovasi dan revitalisasi dilaksanakan oleh siapa? Tadi saya sudah selayang pandang mendengar, ini akan dilaksanakan oleh pihak ketiga ya. Sudah ada gambaran jawaban gitu. Selanjutnya, sumber biaya untuk dana pemeliharaan dari mana? Yang keenam, apakah rencana pasar desa Ciparai baik dalam hal pengelolaan dan rencana pembangunan revitalisasinya akan dikerjasamakan dengan pihak ketiga? Tadi sudah ada jawabannya. Nah ini yang terakhir saja, ini dari sisi aspek manajerial. Bagaimana pola kerjasamanya? Apakah melalui mekanisme pemanfaatan aset desa yang mengacu pada peraturan perundang-undangan? Itu mungkin dari sisi manajerial Pak ya. Nanti mungkin ada beberapa hal yang akan diserahkan ke kami, bukti-bukti atau tadi ya itu saja mungkin pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih tentunya. Sekali lagi, pertama saya ucapkan terima kasih banyak. Yang kedua tentunya, sesuai sampaikan oleh pemerintah desa tentunya, sebagaimana pertanyaan yang disampaikan oleh kami tentunya, itu mohon maaf bila mana jawaban-jawaban kami tentunya tidak semuanya ada. Dan kita koordinasi terus berjalan melalui sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak. Itu mudah-mudahan kami juga akan bisa memberikan itu. Adapun ada kekurangan dan kelemahan tentunya itu bagian daripada sosial kontrol Bapak. Terus terang saya ucapkan banyak terima kasih tentunya. Apa yang disampaikan Pak Sekdes tadi, semua kami dari pemerintah desa juga masih banyak kekurangan dan masih banyak dukungan dan bantuan tentunya. Nah, seperti itu tentunya, maka untuk itu ini kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, ini Saya ingin menyimpulkan, Ya. tidak ada pertanyaan. ya. Ada sebuah kesimpulan Ya. dari sini. Kata kuncinya setelah saya hasil dialog dengan para pedagang pasar tidak menolak, tapi mengusulkan penangguhan pembangunan dan investasi itu sepanjang kajian proses aplikasinya. Hari ini saya sudah tahu. Ya. Jadi intinya memohon menangguhkan dengan alasan kajian administratif, kajian manajerial, kajian teknis belum jelas.
dan belum ada kesepakatan bersama keluarga. Silahkan proses berjalan, ya. Kira-kira berapa lama dan keinginan pedagang pasar sampai tahun 2025 silahkan seiring dengan selesainya proses administratif yang dijalankan. Saya kira jadi pesan dari Pasar Ciparai itu ingin menangguhkan dengan alasan kajiannya dikaji ulang, kemudian karena dampak COVID kemarin ya masih belum pulih para pedagang pasar. Jadi saya rasa ya, dan tidak perlu dijawab, saya kira ini hanya kesimpulan dan ingin menyampaikan saja untuk kesimpulan kita. Pak terakhir ada Pak, siapa yang punya kesedawan untuk ke bapak-bapak, saya mohon maaf yang selesai. Terakhir saya mungkin ada yang perlu saya sampaikan. Jadi dengan pemasangan spanduk yang di Pasar Ciparai kaitan dengan bapak lahan ini sedang dalam pengawasan. Itu pun menjadi resah Pak ya. Kemarin kami pun pernah berkoordinasi dengan para pemasok pedagang yang pemasok barang ya Pasar Ciparai. Kami meminta kepada bapak-bapak khususnya GPKRI, mari kita buka bersama-sama pada saat ini berbareng-bareng dengan Pak Popon, Pak Binamas, Pak dari GPKRI dan dari pemerintah desa Ciparai. Kita cari aman Pak. Kita akan bukan mau mencari keresahan atau apa, gitu kan. Kami pun menerima karena saya yakin dari pemerintah dasar, dari pasar warga Pasar Ciparai tersebut pun tidak semua seperti itu. Ada juga yang tidak kami ini kemana ya orang kita nggak bawa di ACC karena dengan ada pelang bahwa pasar ini sedang dalam pengawasan. Nah, kami memohon pada bapak-bapak khususnya dari GPKRI yang memasang spanduk di Pasar Ciparai, mari kita bersama-sama dengan pemerintah desa Ciparai dan Puspika Kecamatan Ciparai untuk membuka spanduk yang ada di Pasar Ciparai. Baik, Pak, terima kasih bahwa kami melakukan pemasangan itu melalui mekanisme dan administratif kepada para pihak. Tentu kalau berkenan ya pemerintah desa juga melakukan itu, mengusulkan kepada pihak terkait ya, karena apakah Satpol PP kemana sudah Pak. Nah, oleh karena itu saya ingin usulkan kepada Ketua PW ya. Jadi kami tidak bisa mengusulkan itu. Saya ingin sampaikan pesan ini kepada Ketua PW. Setelah ada keputusan nanti silakan di Ketua PW. Jadi kami tidak punya kewenangan untuk memutuskan itu Ketua PW. Begitu barangkali ya Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga proses pembangunan ini seiring berjalan dengan para pihak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, terima kasih Bapak dari GPK telah hadir dan klarifikasi bisa. Adapun kurang lebihnya dari pemerintah desa, kami juga mohon maaf Pak. Penyampaian kami dan kesalahan kami dari pemerintah desa. Tentunya kami juga perlu koordinasi lebih lanjut tentunya bagaimana yang diinginkan oleh GPK. Baik, dari pemerintah desa Ciparai, kurang lebih maaf. Sekali lagi, bila itu berbeda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, siap dan lima lewat apa yang dipertanyakan dari Bapak ini akan berbentuk dokumen dari pertanyaan-pertanyaan dari yang sebagai bodoh Pak. Jadi bodoh.